udah besar nak di situ? Sudah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf sebelumnya, Nak. Iya, maaf sebelumnya tadi ada kendala sedikit. Jadi kita mulai lagi pembelajaran kita tentang review soal kimia unsur. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menyelesaikan soal UN dan SBMPTN tentang unsur-unsur golongan halogen, gas mulia, alkali, dan alkali tanah. Kemudian siswa mampu menyelesaikan soal UN dan SBMPTN tentang unsur-unsur periode ketiga dan periode keempat atau logam transisi. Nah, tadi sebenarnya kita udah bahas soal yang pertama sampai keempat, tapi sepertinya saya ulang kembali saja, karena tadi suara saya sepertinya kurang jelas ya, Nak ya. Nah, ini diberikan soal, di mana soalnya adalah, katanya diberikan data unsur halogen sebagai berikut. Nah, diberikan data jari-jari, energi ionisasi, kemudian potensial reduksi. Pertanyaannya yang dapat kita simpulkan, bahwa unsur golongan halogen merupakan unsur yang bersifat. Nah, jawabannya adalah oksidator. Nah, kenapa kita bilang oksidator? Jadi penjelasannya adalah, kalau kalian masih ingat materi kita di redox, oksidator, nah itu adalah zat yang mengalami namanya reaksi reduksi. Zat yang mengalami reaksi reduksi itu cenderung menangkap atau menerima yang namanya elektron. Nah, seperti yang kita tahu, golongan halogen atau golongan 7A agar stabil, dia cenderung menerima satu elektron membentuk ion X negatif. Seperti itu ya. Nah, seperti kita buat di sini. Ada Cl2 menghasilkan Cl negatif 2 kali. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini, kita berikan elektron di ruas kiri. Nah, ini menyatakan dia menangkap elektron. Benar nggak reaksinya reaksi reduksi? Kita buktikan. Bilok Cl2 di sini 0 menjadi -1, sehingga reaksinya adalah reaksi reduksi. Jadi kalau kalian lupa, kalian ingat aja konsep redoks seperti ini. Jadi golongan halogen yang cenderung menangkap elektron untuk stabil itu bersifat oksidator. Kebalikannya, apa itu unsur-unsur yang bersifat reduktor? Unsur yang bersifat reduktor itu kecenderungannya melepaskan yang namanya elektron. Unsur yang melepaskan elektron itu adalah unsur golongan alkali. Jadi alkali atau golongan 1A itu dia merupakan reduktor terkuat. Maka jawaban yang tepat kita pilih adalah bola. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 pertanyaannya adalah oksigen dapat diperoleh dari udara cair melalui proses. Nah, jadi yang kita tahu oksigen itu diperoleh dari udara cair melalui proses yang namanya destilasi. Apa itu proses destilasi? Jadi proses destilasi adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi kita pisahkan senyawanya atau oksigennya, unsur oksigen ini dari udara cair tersebut berdasarkan titik didihnya. Itulah destilasi. Kalau yang kalian tahu elektrolisis itu biasanya penghasil logam, kemudian halogen juga bisa diperoleh melalui proses yang namanya proses elektrolisis. Nah, jadi jawaban nomor 2 ini adalah destilasi. Kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 pertanyaannya adalah hidroksida atau basa yang sifat paling kuat, yang basanya paling kuat adalah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah senyawa basa dari golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah, dia di dalamnya ada Be, Mg, Ca,
SR, BA, kemudian RA. Yang kita tahu dari atas ke bawah, sifat basa dari golongan alkali tanah itu akan semakin besar. Buktinya apa? Buktinya BE dan MG merupakan basa yang lemah. Kalau gitu basa kuat yang paling kuat siapa? Ini maksud saya BA ya nak. Basa yang paling kuat adalah si BA. Ini adalah basa paling kuat. Nah, Miss kenapa bukan RA? Padahal RA letaknya paling bawah. Nah, karena RA sendiri merupakan golongan radioaktif. Karena radioaktif, makanya dia basanya tidak diikutkan. Makanya basa yang paling kuat itu adalah BaOH 2 kali. Jawaban yang tepat kita pilih adalah B. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Nah, katanya ini reaksi berikut yang dapat berlangsung kecuali katanya. Seperti yang kalian lihat, ini reaksi yang paling sering muncul pada golongan halogen, yaitu reaksi pendesakan antar halogen. Kita lihat dulu halogen atau golongan 7A. Di dalamnya itu ada si F, Cl, Br, I, kemudian At. Nah, kalau kita lihat kecenderungannya dari atas ke bawah, sifat oksidatornya akan semakin menurun. Nah, sehingga muncullah konsep di mana halogen yang di atas letaknya pada tabel periodik unsur dapat mendesak halogen yang di bawah. Gitu kan kemarin? Jadi kalau letaknya dia lebih atas bisa mendesak yang letaknya lebih bawah. Kita buktikan. Di sini ada reaksi Ki dengan Br2. Nah, Br2 ini akan mendesak si I untuk bereaksi dengan K. Kita lihat. Br posisinya lebih atas dibandingkan I. Sehingga Br dapat mendesak I. Sehingga reaksi ini dapat berlangsung secara spontan. Kita lanjut yang B. Yang B, Cl2 ingin mendesak I. Cl letaknya lebih atas dari I. Ini juga reaksinya dapat berlangsung. Yang C, Br2 ingin mendesak Cl. Br letaknya lebih bawah. Nah, lihat. Dari si Cl. Sehingga reaksi yang ketiga tidak dapat berlangsung spontan. Maka jawabannya C. Kita buktikan. Di sini Cl ingin mendesak Br. Cl ingin mendesak Br. Ini juga bisa. F ingin mendesak Cl, ini juga bisa. Sehingga kalau ketemu soal seperti ini, metodenya seperti itu. Namanya reaksi pendesakan antar halogen. Bisa dimengerti, Nak? Untuk soal nomor 4? Bisa, Mem. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal SBMPTN juga. Kali ini dia soalnya soal perhitungan. Kita lihat. Katanya pernyataan yang benar, reaksi antara besi 3 klorida dengan natrium hidroksida adalah. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, pasti pertama kalian buat persamaan reaksi setaranya. Nah, di mana besi 3 klorida? Apa itu rumus kimia, Nana? Fe 3 positif, klorida itu Cl negatif. Berarti senyawanya apa, Nak? Apa senyawanya besi 3 klorida? Rumus kimianya apa? Ayo, Rifai. Pembentukan senyawa. Besi 3 klorida. Gimana buat reaksinya kalau begini tak tahu? FeCl3. Iya, pintar. FeCl3 dicampurkan dengan natrium hidroksida. Apa rumus kimia natrium hidroksida, Nak? FeCl3 bereaksi dengan apa? NaOH, Mem. Iya, pintar. NaOH. Nah, kalau ditanya reaksinya yang terbentuk apa? Fe akan berikatan dengan OH, Na akan berikatan dengan Cl. Yuk, apa reaksinya? Fe, OH 3 kali, benar ya? Karena si Fe-nya 3 positif, ditambah Na, Cl.
Kita setarakan. Di sini Cl-nya 3, maka di sini kita kali 3. Na-nya menjadi 3, maka di sini kita kali 3. Fe-nya 1, OH-nya juga 3. Nah, inilah persamaan reaksi setara. Artinya apa? Reaksinya dapat berlangsung. Kalau reaksinya berlangsung, dikatakan reaksinya spontan. Nah, seperti yang kita tahu, tips untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau nomor 1 benar, saya bilang kemarin karena nomor 3 pasti benar. Ya, kita buktikan. Kalau gitu, kita cek yang nomor 2 sekarang. Nah, katanya massa dari besi 3 kloridanya itu 16,25. Kalau besi 3 kloridanya 16,25, maka NaOH-nya 12 gram. Benar nggak? Sekarang kita buktikan, kita cari dulu mol dari FeCl3. Rumus mol adalah gram dibagi dengan mR. Gramnya 16,25. mR-nya sudah diketahui di soal 162,5. Maka jawabannya adalah 0,1 mol. Nah, kan dikatakan NaOH. Kalau misalnya FeCl3-nya 0,1 mol, berarti berapa mol dari NaOH-nya, Nak? Dari perbandingan koefisien. Berapa mol dari NaOH-nya? 0,3. Iya, 0,3 mol. Karena yang diketahui atau yang ditanya adalah gram, maka dari mol ke gram itu kita kali dengan mR. Berapa mR NaOH? 40. Maka jawabannya adalah 12 gram. Maka nomor 2 benar. Coba kita cek saja yang nomor 3. Katanya massa natrium klorida adalah 17,55. Ini dia. Nah, mol dari NaCl karena koefisiennya sama dengan NaOH, maka molnya juga sama, yaitu 0,3 mol. Kita cari gramnya, kita kali dengan mR 58,5. Jawabannya 17,55 gram. Maka tepat ya. Kita tinggal cek yang terakhir. Katanya yang nomor 4 akan terbentuk endapan coklat. Benar nggak? Iya, benar, Nak. Jadi endapan coklat yang dibentuk itu merupakan hasil dari reaksi. Apa yang dihasilkan? FeOH 3 kali yang warnanya itu coklat kemerahan. Maka opsi yang tepat kita pilih 1, 2, 3, 4 benar adalah opsi E. Bisa diikuti untuk soal yang ini? Bisa ya? Kita lanjut untuk soal yang nomor 6. Nah, katanya antara logam-logam berikut yang dapat bereaksi dengan air adalah. Nah, lihat. Ini ada golongan 1A dan golongan 2A. Ingat, golongan 1A dan golongan 2A. Golongan 1A reduktor kuat, bereaksi dengan air sangat kuat. Artinya dia sangat reaktif. Sedangkan kalau golongan 2A siapa yang tidak bisa bereaksi dengan air, Nak? Hanya Be dan Mg. Be tidak dapat bereaksi dengan air, sedangkan Mg bisa bereaksi dengan air panas. Sehingga kalau dilihat di sini, kalium bisa, kalsium bisa, natrium bisa, barium juga bisa. Ingat ini, Be tidak dapat bereaksi dengan air, Mg hanya bereaksi dengan air panas. Artinya kalau golongan 2A ini dari atas ke bawah, kereaktifannya akan semakin meningkat. Kereaktifan akan semakin meningkat. Maka 1, 2, 3, 4, jawaban yang kita pilih adalah E. Bisa ya? Kita lanjut. Untuk soal nomor 7. Katanya brom dapat dibuat dengan mengalirkan gas klor ke dalam larutan garam bromida. Nah, lihat. Brom dapat dibuat dengan mengalirkan gas klor dengan garam klorida. Ini juga reaksi pendesakan yang dia maksud. Nah, kita anggap saja garam bromidanya adalah KBr. KBr direaksikan dengan Cl2. Katanya akan menghasilkan Br2. Benar nggak, Nak? Bisa nggak Cl2 mendesak si Br?
agar hasilnya nanti KCl ditambah BR2. Artinya apa? Kita hasilkan BR2 dari reaksi ini. Benar nggak Cl2 bisa mendesak si BR? Benar, Mem. Iya, benar. Karena apa, Nak? Karena letak Cl2 lebih atas dibandingkan BR. Sehingga Cl bisa mendesak si BR, terbentuklah BR2. Maka sebabnya itu benar. Sebabnya, maksud saya pernyataannya benar. Sebab, katanya, alasannya, sifat oksidator brom lebih kuat dari klor. Benar nggak? Yang saya bilang tadi, FClBRI. Dari atas ke bawah, sifat oksidatornya akan semakin menurun. Ya, karena sehingga oksidator dari BR lebih rendah dibandingkan Cl. Nah, ini harusnya salah. Ingat ya konsep ini, Nak. Benar salah, jawabannya apa? Cacing. Masih ada yang bingung untuk jawab soal seperti ini? Ya, jadi benar salah itu jawabannya adalah cacing. Kita lanjut untuk soal SBMPTN yang berikutnya. Nah, katanya ini pemanasan garam Inggris ternyata beratnya berkurang. Rumus kimia garam Inggris tersebut adalah, nah masih ingat nggak? Ini adalah materi stoikiometri bagian garam terhidrat pada kelas 1 semester 2. Masih ingat? Iya, lupa. Kita cek gini. Garam hidrat, garam Inggris, MgSO4, XH2O, kalau kita ionisasi, hasilnya akan menjadi MgSO4 ditambah XH2O. Gitu ya, Nak ya. Katanya berat garam Inggrisnya ini itu adalah 2,46 gram. Jadi, Nak, garam terhidrat itu adalah garam yang di dalamnya masih mengandung molekul air. Jadi, kalau kita panaskan, kita uapkan, molekul airnya akan hilang, hasilnya akan garam, gitu, yang tanpa molekul air. Nah, katanya ternyata beratnya berkurang sebanyak 1,26 gram. Berarti yang berkurang beratnya itu siapa? Airnya. Maka airnya yang hilang. Airnya berapa gram berarti? 1,26 gram. Gitu ya. Berarti berapa berat dari MgSO4? Tinggal kita kurangkan. 2,46 dikurang 1,26, maka MgSO4-nya itu adalah 1,2 gram. Sampai sini bisa? Bisa ya? Nah, kemudian ditanyakan, maka rumus garam tersebut adalah, masih ingat nggak rumus ini? Rifai masih ingat? Untuk mencari garam terhidrat, rumusnya apa? 1/X sama dengan mol dari si garam dibagi dengan mol dari si air. Itu kan, Nak? Maka kita buat di sini 1/X sama dengan mol garamnya. Garamnya 1,2 dibagi dengan MR. Berapa MR-nya itu? MgSO4. 32 tambah 32, 64 tambah 32, 96, 96 tambah 24 berapa, Nak? Berapa 96 tambah 24? 120, Mem. 120 ya. 120 dibagi dengan mol dari air. 1,26 dibagi dengan 18. Maka 1/X sama dengan, ini berapa nih, Nak? 0,01 ya, Nak? 0,01 dibagi dengan berapa tuh? 1,26 dibagi 18. 0,07. Berarti 1/X sama dengan 1/7. Artinya X-nya sama dengan 7. Maka rumus kimia garam Inggris ini adalah MgSO4 7H2O. Jawabannya adalah bola. Nah, ini materi kelas 1 sebenarnya, Nak. Lanjut untuk soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 katanya
jika ke dalam larutan bromin ditambahkan karbon tetraklorida, kemudian ditambahkan pula kalium iodida, maka yang akan diamati bahwa katanya. Nah, kita lihat. Katanya ada larutan bromin. Larutan bromin berarti ada, saya buat di sini aja, Br2, kita reaksikan dengan kalium iodida. Nah, kita lihat, nah. Di sini, karbon tetrakloridanya hanya menjadi katalis. Artinya, dia tidak ikut bereaksi. Fungsi CCl4 di sini hanya mempercepat reaksinya. Nah, sehingga kita lihat, kalau Ki dengan KBr, bisa nggak ini reaksinya berlangsung, nak? Kasih pendesakan juga ya? Bisa ya, karena Br letaknya lebih atas dari I. Sehingga dihasilkanlah KBr ditambah dengan I2. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah yang mulanya warnanya itu coklat, jadi KBr itu kan Ki itu warnanya coklat, menjadi I2 itu warnanya akan menjadi ungu. Ya. Maka jawabannya yang paling tepat itu adalah C. Jadi yang awalnya itu warnanya coklat menjadi warnanya sedikit ungu. Maka jawabannya adalah cacing. Nah, kita habiskan ini untuk soal SBMPTN-nya, untuk soal UN-nya kita lanjutkan besok. Ya, kita lanjutkan. Katanya diketahui atom unsur A, B, C, D, E. Pertanyaan yang benar adalah, yuk, kita cek di sini untuk A, 11, B, 12, C, 13, D, 15, E, 17. 281, 282, 283, 285, 287. Nah, berarti ini siapa, nak? Golongan alkali. Benar ya? Ini golongan alkali tanah. Ini golongan amfoter atau golongan 3A, itu disebut golongan yang amfoter. Ini golongan 5A. Ini golongan 7A atau golongan yang oksidator. Ini golongan yang reduktor. Kita lihat pernyataannya. Hidroksida unsur B merupakan basa kuat. Benar nggak? Hidroksida unsur B adalah basa kuat. 282 itu siapa, nak? Siapa, nak? BE ya? Benar kan BE? Benar si BE, nak? Benar, Mas. MG atau BE? MG ya, nak ya? MG. BE itu dia nomor atomnya 4. Kalau MG nomor atomnya adalah 12. Benar nggak? Hidroksida MG itu adalah basanya basa kuat, nak? Iya, Salah, betul. Benar? Salah. Salah, nakku. BE dan MG adalah basa lemah. Salah ini. Nah. Kemudian, kalau satu salah, 3 pasti salah. Kita cek nomor 2 ya. Unsur D membentuk molekul poliatomik. Benar nggak unsur D membentuk molekul poliatomik? Golongan 5A itu siapa? O, S. S ya, nak ya? S ini kan? O kan dia nomor atomnya 8. S nomor atomnya itu adalah, maksud saya O nomor atomnya 26 ya. O nomor atomnya 8, S itu nomor atomnya 15. S. S itu membentuk molekul poliatomik karena S8 ya. Maka nomor 2 ini benar. Kita cek yang nomor 3. Sifat oksidator D lebih kuat dari E. Benar nggak oksidator D lebih kuat dari E? Salah.
Udah jelas halogen itu oksidatornya lebih kuat. Salah. Kita lanjut yang nomor 4. Unsur A, B, C, D, dan E terletak dalam satu periode. Benar atau salah? Benar atau salah, anakku? Benar. Iya, benar. Karena dia kulitnya ada 3, artinya dia terletak pada periode ketiga. 2 dan 4, jawabannya adalah cacing. Kita lanjut yang nomor 11. Nomor 11 pertanyaannya adalah, logam natrium dan magnesium dapat diperoleh dari elektrolisis garam klorida cair. Benar ya? Jadi logam itu bisa diperoleh dari elektrolisis garam kloridanya. Misalnya ada NaCl, kemudian ada MgCl2. Kita bisa mendapatkan logam Na dan logam Mg dari elektrolisis lelehannya. Benar. Sebab katanya pada elektrolisis logam garam, larutan garam natrium klorida dan magnesium klorida, di katoda terbentuk logamnya dan di anoda terbentuk gas klor. Nah, lihat. Katanya elektrolisis larutan garam natrium klorida. Benar nggak? Kalau larutan NaCl kita dielektrolisis, maka reaksi di katodanya itu adalah air ya. 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Maka ini salah, bukan larutan yang harusnya. Yang dielektrolisis itu adalah lelehan. Nih, maka benar salah jawabannya cacing. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir katanya pasangan yang tidak benar tentang ion kompleks hibridisasinya adalah, baru saja ini nak kita lihat. Nah, kalau dia jumlahnya 2, 4, 6, kemarin gitu ya. Kalau 2, hibridisasinya pasti sp. Kalau 4, hibridisasinya pasti sp3. Itu ya nak ya. Kalau 6, coba kalau 6 apa? Masih ingat nggak? Saya mau cek dulu. Kalau 6 hibridisasinya apa nak? Ada 2 ya nak ya. Kalau dia ligannya ligan kuat, hibridisasinya DsP-D2, sp3. Kalau ligannya ligan lemah, hibridisasinya adalah sp3d2. Nah, berarti kalau ini pasti hibridisasinya sp3, tidak ada lain. Ya kan? Kalau ini hibridisasinya, karena Cn adalah ligan yang kuat, maka hibridisasinya nggak bisa, dia ngajar. Nah, D2SP3 ya nak ya. Nah, kalau ini 2 pasti hibridisasinya Sp. Ini juga pasti hibridisasinya Sp3, karena 4 itu pasti dia hibridisasinya Sp3. Ya. Karena Cn ini ligan kuat, maka hibridisasinya D2SP3. Maka 1, 2, 3, 4 jawabannya adalah entop. Nah, jadi soal SBMPTN kita sudah habis. Besok kita lanjutkan untuk soal UN-nya ya, nak ya. Nah, sampai sini saja. Apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan, nak? Tidak ya? Nah, jadi hari ini sampai di sini saja. Nah, besok kita lanjutkan lagi untuk membahas tentang soal UN tentang kimia unsur. Jangan lupa akses kuis-kuisnya.
Dah, dan jangan lupa apabila ada yang remedial, masih remedial, kemarin deadline-nya hari Kamis. Saya belum cek apakah masih ada yang belum mengerjakan. Saya harap semuanya sudah mengerjakan remedialnya. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.